pas mau keluar kan kelihatan tuh bahwa itu keluar terowongan kan. Iya. Tiba-tiba secara mengejutkan ada kaki yang ngegantung tepat di depan mobilnya si Intan. Buset. Si Intan melihat tuh ada kaki ngegantung. Si Intan itu bodoh amat langsung nabrak si kaki itu. Dan tabrakannya tuh berasa bro. Saking berasanya dan bikin Intan kaget, mobilnya si Intan tuh sampai oleng ke kiri. Selamat datang di podcast Jenggotan. Kunci-kunci apa yang menyeramkan? Kenapa? Sudah 3 episode kenapa tebak-tebakan terus? Karena ini menyambung chapter dari sebelumnya. Apa? Iya. Sekali lagi apa tadi? Kunci-kunci apa yang menyeramkan? Kunci jawaban ujian nasional. Salah. Apa? Kunci yang menyeramkan adalah kuntilana. kan chapter sebelumnya kita kan berbicara soal kuntilana. Iya. Saya langsung kepikiran itu tebak-tebakan. Oke, selamat datang di Jenggotan Jengkeran Ramu tuh golek setan tidak semua hal. Kenapa itu lagi? Dunia. Dunia bukan hanya tempat bagi manusia tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Buat teman-teman yang bingung kenapa dari tadi Pak produser itu pas opening selalu tagline-nya salah. Salahnya selalu begini. Tidak semua hal bisa digini-gini Iya, benar. Mungkin Anda belum bisa move on dengan intro ini. editor. Nah, Ceng Ratu, Cengeran Ramu tuh. Tunggu. Jangan gitu, kurang semut. Biar semut itu mungkin teman-teman bisa lihat intro ini di TV. Oh di TV. Jangan dong gitu. Di TV dong. Editor ini gambarnya still ya, harusnya bisa ya. Kan terserah Anda lah mau produk ini acara-acara Anda kan. Oke. Yang jelas kami selalu konsisten menghadirkan cerita-cerita mistis untuk para pendengar dan juga penonton. Betul. Podcast Jenggotan Jengkeran Ramu tuh golek setan. Betul. Kenapa hostnya jadi saya? Anda dong Jong. Oke, dan juga bagi teman-teman yang ingin mengirim cerita bisa langsung ke alamat email kita yang baru yaitu di jenggotan@akar.id atau bisa juga langsung dikirim ke DM Instagram di Instagram kita yaitu @jenggotan_podcast. Yep. Bener ya Mimin ya? Oke, benar. Langsung bisa DM. Oke. Untuk chapter selanjutnya, nah silahkan langsung saja kita mulai. Oke. Chapter kedua tentang sebuah cerita dengan benang merah 3 rupa kuntilanak. Chapter pertama sudah kami ceritakan tentang kuntilanak putih. Nah sekarang kita menginjak ke sebuah teror dari kuntilanak merah. Oke. Yang kebetulan ceritanya itu terjadi di sebuah kawasan yang justru kawasan ini adalah kawasan ramai bro. Oke, kawasan ramai, yang terletak di Jalan Kuningan Jakarta. Oke. Yang dimana kalau kita tahu di bawah Jalan Kuningan di Jakarta Selatan itu terdapat sebuah terowongan yang kita kenal dengan terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca. Ya. Kalau nggak salah terowongan Casablanca itu ini ya ramai akan misteri-misteri itu. Ya? Betul. Saya kira mau ngelawak dia. Betul. Sebuah terowongan yang dimana itu sangat ramai sekali dan sangat terang sekali. Tapi entah kenapa masyarakat Jakarta itu merasa bahwa tempat itu sangat angker sekali. Dan kebetulan banget Anda kan sekarang menggantikan Mamat Eki Bob untuk sementara kan. Betul. Karena dia tidak bisa hadir. Nah di episode 40 beberapa bulan yang lalu ya. Kan saya yang gak hadir. Oke. Sehingga Anda yang menggantikan. Betul. Nah di momen itu saya itu lagi ke Jakarta bro. Oke. Karena ada reuni lah. Reuni sama teman-teman kuliah pada waktu itu. Teman-teman yang kuliah di Malang tapi pada saat ini mereka tinggal di Jakarta. Jadi memutuskan untuk reuninya tuh di Jakarta. Saya sebetulnya tuh gimana ya? Pengen datang tapi
ya lagi nggak punya biaya dan sebagainya lah. Akhirnya teman saya itu memfasilitasi saya dikirimi sejumlah uang untuk datang ke sana. Transport lah ya. Sebagai transport. Terus saya dikasih uang hotel juga. Saya disuruh nyari hotel sendiri. Anda pasti nyari hotel sendiri ya? Iya sendiri. Oke, sendiri. Maksudnya gimana? Enggak, oke. Nah makanya di episode 40 berapa gitu saya gak hadir kan. Oke. Dan cerita mistis ini dialami oleh teman saya bertepatan dengan kedatangan saya di Jakarta. Oh. Pada waktu itu. Jadi ini ceritanya pas bulan puasa sih bro. Ya nggak apa-apa. Dan itu katanya bulan puasa nggak ada setan, ya masih ada setannya. Nggak apa-apa dong cerita di bulan puasa, di bulan kemerdekaan kan nggak apa-apa. Kok bulan ya maksudnya kan bulan-bulan, ada bulan puasa, ada bulan kemerdekaan. Oh maksud Anda di bulan Agustus gitu ya? Iya. Oke. Nah ceritanya itu saya kan dari Bojonegoro ke Jakarta itu kan naik kereta api. Dan kebetulan kereta apinya itu jurusannya itu Pasar Turi, Pasar Senen. Nah, di mana tapi saya naik dari Bojonegoro kan. Nah, pas naik bro, ternyata sudah ada penumpang yang sudah menaiki kereta itu dari Pasar Turi. Penumpang itu bernama Intan. Dia naik dari Surabaya. Dan saya kenal dia siapa. Dan itu Mbak Intan ini duduk di sebelah Anda. Kebetulan banget sudah duduk di samping saya dan dia nggak tahu kalau samping dia itu ternyata saya. Jadi kita kebetulan ketemu. Kebetulan Intan itu teman kampus tapi tidak satu fakultas. Nah biarpun tidak satu fakultas saya mengenal Intan itu siapa. Terus kita ketemu terus ya reuni lah dalam kereta begitu ya. Terus ternyata si Intan itu mau ke Jakarta juga untuk urusan apa namanya pekerjaan mungkin pada waktu itu ya. Nah di sepanjang perjalanan kita ngobrol dan kebetulan si Intan ini orangnya humble, orangnya asik banget. Pokoknya si Intan ini bisa dibilang kalau dijadikan teman itu ada teman yang sangat amat menyenangkan. Betul, ngobrol enak. Gak ada dead air waktu ngobrol. Tidak ada. Dan juga si Intan ini walaupun cewek dia perokok bro. Maka dari itu gampang nyambung sama saya. Dan tidak jarang nih pada saat kereta kami itu berhenti di stasiun, kita tuh keluar gerbong bentar buat ngerokok kan. Begitu. Tidak akan kehabisan topik ya. Sekalinya kehabisan topik langsung rokok mahal ya, langsung banyak lagi. Iya begitu, betul. Nah, saya ini menceritakan tuh ke Intan kalau bahwasannya saya tuh ke Jakarta ada urusan reuni sama teman-teman. Nah, kebetulan si Intan itu tahu banget Jakarta, bro. Makanya saya tuh minta tolong sama Intan. Kalau saya minta tolong dibantu cari hotel lah di Jakarta gitu ya. Saya bilang juga apa guys? Apa? Ceritanya belum selesai ini. Lanjut. Terus akhirnya si Intan bilang, oh gampang. Wes singkat cerita kita nyampe di Pasar Senen. Nah pas di Pasar Senen itu ternyata si Intan itu sudah dijemput sama 2 orang temannya. Temannya tuh cewek semua. Namanya tuh Catherine sama Louis. Itu cewek semua ya. Si Intan dijemput dan kebetulan di situ ada saya kan. Nah, alhasil keempat orang ini itu akhirnya kan saling ngobrol tuh. Begitu nyampe terus mereka jemput, terus mereka makanlah di suatu restoran gitu ya. Dan saya ikut di sana. Terus saya ngobrol sama mereka berempat dan ternyata 3 orang ini, si Intan, Louis sama Catherine itu memang 3-tiganya orang yang menyenangkan. Terus si Intan ini cerita bahwasannya si Adam ini minta bantuannya untuk dicarikan hotel gitu kan. Nah, saking baiknya si Catherine sama Louis ini, ketika mereka berdua mengetahui bahwasannya saya minta bantuan untuk dicarikan hotel, nah si Louis ya itu berinisiatif. Ngapain cari hotel? Tidur di rumahku aja. Lagi pula si Intan ini di Jakarta memang rencananya nginep di rumahnya Louis ini. I see. Nah terus si Intan bilang ke saya gitu kan, udah ikut gabung aja gitu. Join lah ya. Join. Nah tapi kan masalahnya gini,
saya itu sudah dikirimi sejumlah uang sama teman saya untuk nyari hotel kan. Oke. Saya kan tidak mungkin apa ya. Udah ada alokasi dana ya untuk hotel. Ini Ya. harus buat hotel ini. Ya, begitulah. Ya. Amanah ya Anda orangnya. Betul. Ya? Amanah. Siap nyalek saya. Nah, setelah itu saya bilang, wah nggak bisa, sorry banget, ini aku udah saya ceritain bla 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 gini. Terus akhirnya, oh yaudah deh, nanti habis ini kami bantu cariin gitu kan. Oke. Tapi sebelum itu mampir dulu lah ke rumahku, Luis bilang gitu. Harus mampir ya Kakak Luis ya. Ya, saya mampir Yes. dan di sana ketemu tuh sama ayah ibunya Luis kan. Baik banget mereka. Bahkan setelah kami makan di restoran, kan kami mampir tuh. Kami tuh ditawari makan lagi, bro. Terus akhirnya kita makan lagi kan. Nah setelah itu tuh saya berpikir bahwasannya enak kali ya tidur di rumah Luis ya. Maksudnya kan sudah penginapan kita numpang, makan juga kita aman loh. Anjir. Kenapa makan? Kalau saya yang di posisi Anda waktu itu, enak kali ya jadi keluarganya Luis. Iya. Makan aman. Cindo deh, cindo, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, ya, tipe Anda ya emang ya. Nah, kebetulan nih acara reuni saya itu Ya. 2 hari berikutnya lusa lah. Oke. Jadi saya masih ada. Oh, jadinya udah nemu hotel nih? Belum. Oh, belum nemu. Belum, hotel. ini Oke. masih di rumahnya Luis gitu kan. Terus akhirnya di malam hari ya, di malam hari itu saya dibantu cari hotel sama Intan. Oke. Kan sebetulnya nyarinya tuh bisa lewat online ya. Ya. Tapi si Intan ini enggak lah, kita nyari sambil jalan-jalan aja naik mobil. Intan atau Anda? Intan. Yang Inisiatif Intan. Inisiatif Intan. Oke. Beneran ini. Oke. Kita dari hotelnya naik mobil aja. Kebetulan apa namanya, si Intan ini kan dia nggak bawa kendaraan tuh Oke. dari Surabaya kan. Akhirnya pakai mobilnya si Luis ini. Oke. Harusnya si Luis ikut dong. Harusnya. Tapi si Luis tuh bilang bahwa besok dia ada peribadatan pagi. Oke. Makanya dia harus tidur ya kan. Akhirnya saya berdua tuh sama Intan naik mobil menyusuri kota Jakarta Oke. malam-malam. Iya. Kalau tidak salah itu ya, itu sekitar jam 10 malam lah Oke, baru berangkat ya. baru berangkat tuh. Kita jalan segala macam. Kita melewati beberapa tempat. Akhirnya saya diajak untuk keliling Jakarta, ya kan. Setelah itu apa namanya, kita belum nemu hotel loh, belum nemu hotel. Akhirnya nyampelah kita di kawasan Jakarta Selatan, di terowongan Casablanca itu. Oke. Masuk. Saya nggak tahu itu kalau itu terowongan Casablanca, nggak tahu saya. Iya. Begitu masuk, si Intan bilang, Anda kan punya program podcast Jenggotan ini kan. Oh ya. Carilah di internet apa segala macem tentang terowongan Casablanca ini. Katanya sih serem, Oke. ya kan. Tapi ya gimana ya, maksudnya hal kayak gitu sih aku agak kurang percaya. Tapi banyak kok cerita-ceritanya kesebar di internet. Kamu bisa nyari gitu kan, cerita-cerita tentang keangkeran terowongan Casablanca ini gitu. Terus akhirnya kan itu kita posisi di dalam terowongan ya, naik mobil ya. Nah kita itu pada saat si Intan ini membuka obrolan tentang setan, Ya. ya saya juga nimpalin. Ya seperti biasa, ketika saya dan Intan membicarakan tentang setan, pasti nggak akan pernah serius dong. Iya, dua orang skeptis membicarakan soal setan tidak akan. Ya maksudnya bercandaannya tuh contohnya gini wis. Kabarnya ada kuntilanak merah tuh, Ya. penunggu terowongan Casablanca. Terus saya bilang ke Intan, harusnya orang-orang yang ketemu kuntilanak merah itu nggak usah takut dulu. Harusnya pastiin dong. Maksudnya di baju kuntilanak merah itu jangan-jangan ada tulisan di dadanya AS Roma, gitu. Jangan-jangan pakai jersey AS Roma. Itu kita sambil ketawa-tawa. Itu di dalam terowongan loh, bro. Dan kita tuh ketawa-ketawa tuh kenceng banget dan mungkin kedengeran sampai keluar. Karena apa? Ketika kami naik mobil, kami kan ngerokok. Oh ya benar. Otomatis kan kita buka jendela dong. Iya. Ya kan? Kita bercanda-bercanda, menghina-menghina setan gitu kan di terowongan Casablanca, di dalam terowongan Casablanca. Iya. Setelah itu nyari hotel, terus dapat hotelnya.
Akhirnya saya stay hotel, si Intan balik ke rumahnya Luis kan. Oke. Singkat cerita, di POV saya, ya kan, saya itu ikut acara reuni, ya kan, ngumpul sama teman-teman. Akhirnya pulang ke Bojonegoro. Ya. Saya nggak ada cerita apa-apa. Oh, enggak. Yang ada cerita mistis justru Intan. Anda lancar-lancar aja. Alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Oke. Besok nih, ketika si Intan kan nginep di rumah Luis kan. Ya. Si Luis ini cerita. Si Luis nanya, si Adam ini udah dapat hotel belum? Ya, Hotelnya di pastiin mana? ya. Aku lupa hotelnya daerah apa. Ya. Yang jelas disebutin daerah ini gitu kan. Terus si Luis bilang, lu pas nganterin Adam kemana aja? Kesini, sini. Bahkan Adam itu saya anterin, aku lewatin ke terowongan Casablanca, dia bilang gitu. Dia punya program podcast begini. Terus si Luis bilang, lu kalau lewat Casablanca sih, gue cuma pesen ya sebelum masuk, entah itu dari Sudirman atau dari Jatinegara, itu klakson dulu deh. Oke. Amit saya mulai ya. Iya bahasanya begitu, klakson 3 kali deh. Terus si Intan bilang gini, ya aku pas lewat sana nggak ngelakson lagi pula buat apa ngelakson kan? Lagi pula pada waktu itu ya jam 10 malam di Jakarta pada waktu itu udah sepi banget karena udah banyak yang mudik. Sehingga tidak ada urgensi untuk Intan ini ngelakson lah, ya kan? Nah, tapi biarpun begitu, si Luis itu mengingatkan lagi bahwasanya next time kalau Anda lewat terowongan Casablanca itu sebaiknya klakson dulu. Karena itu menjadi concern yang sangat amat besar untuk masyarakat Jakarta, apalagi masyarakat sekitar sana. Kalau lewat Casablanca itu harus klakson 3 kali. Oke. Singkat cerita nih, ya kan. Si Intan ini minjem mobilnya Luis lagi. Untuk keperluan Intan itu mau ke Bandung, mau ketemu ibunya. Oh, mendadak apa enggak? Bukan mendadak, karena memang diniatkan. Jadi kan Intan itu selama ini tinggal sama bapaknya di Surabaya. Kemudian bapak ibunya kan pisah, ibunya itu di Bandung tinggalnya. Sehingga pada saat Intan ke Jakarta diniatkan sekalian untuk mengunjungi ibunya yang ada di Bandung. Dari Jakarta ke Bandung, otomatis lewat lagi yang namanya terowongan Casablanca. Dari Sudirman menuju Jatinegara kan, lewat Jatinegara itu kan, lewat terowongan Casablanca. Pas mau lewat terowongan Casablanca, ya kan, si Intan ini merasa bahwa aku nggak ada urgensi sama sekali untuk ngelakson. Karena ini jalan sepi banget. Kebetulan hari itu sudah jam 1 malam. Atau paling enggak inilah ngedim lampu kali, enggak juga ya? Enggak, sama sekali enggak, karena kan ya sepi bro. Enggak ada urgensi untuk ngelakson, apalagi ngedim lampu itu. Akhirnya jam 1 malam kan lewat terowongan Casablanca, enggak ada apa-apa bro. Aman aja. Aman. Si Intan nyampe Bandung. Ya kan? Terus singkat cerita si Intan balik lagi ke Jakarta. Karena kan untuk kembaliin mobilnya si Luis kan. Benar. Nah, pas perjalanan pulang, ya kan, perjalanan pulang nih, si Intan ini nelpon Luis. Aku mau keluar Bandung. Kira-kira kamu mau nitip apa? Mau nitip oleh-oleh apa nih? Ya kan? Dari Bandung ya. Terus si Luis bilang, nggak usah lah. Yang penting lu selamat gitu. Terus diingetin sama si Luis, lu kan dari Bandung, lewat itu dong Kuningan dong. Jangan lupa klakson ya. Sekali lagi si Luis mengingatkan demikian. Terus si Intan cuman ya doang. Nah, balik kan dari Bandung ke Jakarta, lewat terowongan Casablanca. Begitu si Intan ini tepat berada di depan terowongan Casablanca, si Intan itu ingat pesannya si Luis. Akhirnya dengan segala rasa apa sih yang namanya, aduh ngapain ngelakson, dongkol ya ya mungkin ya. Mobil jalan nih, jalan kenceng terus tiba-tiba pelan kan. Si Intan memelankan mobilnya tepat di depan terowongan Casablanca itu. Si Intan
Spam klakson, enggak? Spam klakson. Oh ya. Ya. Spam klakson. Spam klakson kan harus 3 kali kan? Iya. Spam klakson yang pertama, deng, enggak bunyi. Klaksonnya enggak bunyi. Kurang kenceng dong harusnya. Kurang kencang, bener. Dicoba lagi, enggak bunyi. Pikiran si Intan. Nggak, di mobilnya nih ada ini nggak gambar lonceng di shred gitu, lonceng di. Enggak ada. Nggak ada. Nggak Ini kan ke silent gitu. Mobil lama. Udah mencoba spam klakson 2 kali nggak bisa. Apa mungkin rusak ya? Maybe. Tapi si Louis nggak bilang, ya kan? Ya, bisa aja. Akhirnya nyoba lagi untuk sekali lagi. Bisa aja si Louis malah ngejebak si Intan. Coba deh, kan dari tadi kan kayak ngingetin gitu terus. Iya kan? bisa jadi. Coba deh, ini klakson. Loh. Bisa jadi Iya. si Louis komedi. Memang Bisa prank ya, jadi. komedi. Iya, bisa jadi. Oke. Tapi ternyata bukan komedi. Ketika Alright. saya mendengar cerita selanjutnya, Oke. kan sudah dicoba untuk spam klakson 2 kali kan? Heeh. Spam klakson yang ketiga enggak bunyi lagi. Oke. Dan sekarang mobilnya tiba-tiba mati. Tepat di dalam terowongan Casablanca. Terus pikiran si Intan gini kan, jangan bilang nih si Louis nggak pernah servis mobilnya nih, ya kan? Tetap berpikir positif ya. Ya kan? Di dalam terowongan Casablanca kan. Ya. Si Intan tuh posisinya masih di dalam mobil bro. Oke. Nelpon si Louis, cerita begini. Aku kejebak mobilnya mogok. Ditanya mogok di mana? Dijawab sama Intan, mogok di Casablanca. Terus si Intan, aduh, oke, udah deh gini deh. Lu udah ngelakson kan? Udah dibilang gitu kan, diceritain yang tadi. Tapi klaksonnya nggak bunyi. Terus si Louis bilang, yaudah gini aja deh. Lu telepon montir ya kan? Lu share lokasi lu, nanti montir biar datang biar nyamperin lu gitu. Oke. Ditelepon montirnya, oke. Di share alamat maksud titik koordinat Casablanca kan. Nah, kan nungguin montir bosen dong. Oke, ngerokok lagi pasti. Enggak. Ngerokok ya kan. Ngerokok si Intan ngerokok kan. Terus sambil ngerokok itu si Intan keluar dari mobil. Terus ngebuka kap mobil karena siapa tahu ada yang berasap atau gimana. Maklum mobil lama. Oke. Ya kan. Tepat ketika si Intan berada di depan kap mobil terus dibuka. Anda tahu gak sih ketika orang itu berada di depan mobil, depan kap, kan otomatis orang tersebut bisa ngelihat di dalam mobil kan. Ya. Pandangannya ke arah situ. Pas Intan belum genap ngebuka nih, masih setengah buka doang. Ya. Si Intan tuh melihat di dalam mobilnya dia, tepatnya di kursi belakang tengah, itu ada sosok wanita. Wajahnya itu pucat dengan menggunakan dress merah, duduk di tengah. Tapi si sosok wanita itu tidak menghadap ke Intan, tapi menghadap ke samping kiri. Jadi kayak duduk datar gini ya. Terus di depan Anda itu Intan lah, ibaratnya begitu. Terus si Intan refleks nutup kap mobilnya lagi ya kan. Terus Intan itu nengok kanan kiri, ini kok bisa ada orang Di dalam mobil. tiba-tiba masuk dalam mobil ya kan. Si Intan nutup kap mobilnya, nengok kanan kiri. Terus si Intan memutuskan untuk nyamperin ke jok belakang mobilnya. Pas disamperin, jok belakangnya itu kosong, nothing, gak ada siapa-siapa. Mungkin halusinasi. Benar. Karena lagi bingung kali ya. Terus si Intan masuk lagi ke dalam mobil, gak jadi ngecek kapnya kan, ke dalam mobil. Pas di dalam ngerokok dia. Nah, pas si Intan itu ngerokok di dalam mobil bro, FYI, itu terowongan Casablanca-nya tuh sepi banget. Gak ada satupun motor atau mobil yang lewat. Dipastikan gak ada yang lewat ya? Gak ada yang lewat. Nah, tiba-tiba itu pas Intan ngerokok kan, pandangan Intan kan ke depan kan. Yep. Nah, tiba-tiba bro, di jauh di sana, itu masih di dalam terowongan Casablanca, itu Intan melihat bro, ada sosok wanita berbaju merah itu nyebrang, tapi nggak ngelihat si Intan. Ya si Intan bilang bahwa
itu kan cewek yang tadi gitu kan, yang duduk di kap belakang. Terus si Intan berpikiran bahwa apa itu ODGJ ya? Waduh. Bisa jadi dong. Enggak, ini deh, Anda terlalu logis Kakak Intan. Iya kan? Sorry ya. Terus apa enggak curiga gitu, wah ini jangan-jangan kuntilanak? ya enggak, sama sekali enggak ya? Enggak. Apa nih ODGJ ya dan sebagainya. Ya kan? Terus apa namanya, si Intan kan bosen terus kebetulan montirnya kan lama banget ya kan. Pas dia bosen, dia tuh tangannya itu ya refleks untuk nyobain mobilnya lagi. Cek, nyala lu mobilnya lu. Nyala bro. Nyala udah bener ya kan, udah bener. Oke, udah bener. Mobilnya dibiarin nyala, ditelepon lagi montirnya, sorry ini mobilnya udah bisa. Terus akhirnya si montirnya ada kesepakatan nih sama Intan, bahwasannya kesepakatannya adalah udah ya, berarti montir gak jadi ke tempat itu ya. Oke, syukur deh gitu kan, silakan Kak dilanjutkan perjalanannya. Oke. Pas Intan nutup teleponnya, tiba-tiba mobilnya mati lagi. Dinyala-nyalain lagi gak bisa. Terus si Intan bilang, refleks bilang, tai lah. Rebel ya. Iya, gak ngerti juga ya. Pas si Intan bilang tai lah, tepat ketika setelah si Intan bilang tai lah, tiba-tiba terdengar suara dari luar samping kirinya Intan ya. Iya. God. Refleks si Intan nengok dong. Ke kiri dong. Ya. Gak ada siapa-siapa bro. Padahal tepat beberapa detik yang lalu tuh ada suara Shh. Tepat setelah Intan ngomong tai lah, akhirnya kan gini, si Intan nelpon Luis kan. Terus si Luis bilang bahwasannya coba deh dicek kap depan, siapa tahu ada yang berasap. Terus keluar lagi, dibuka nggak ada yang berasap kan, tutup lagi. Terus si Luis bilang coba deh nyalain lagi, kan tadi lu nyoba nyalain ternyata kan bisa kan, siapa tahu sekarang bisa lagi. Pas dinyalain lagi bisa lagi bro. Bisa lagi. Terus saking apa ya, si Intan itu sebel banget karena terjebak dalam mobil yang mogok itu. Lama bro, hampir sejam kali. Di dalam terowongan itu ya? Di dalam terowongan. Begitu mobilnya nyala, si Intan langsung tancap gas, langsung kenceng dia. Bencana selanjutnya terjadi ketika si Intan akan keluar dari terowongan itu. Pas mau keluar kan kelihatan tuh bahwa itu keluar terowongan. Tiba-tiba secara mengejutkan ada kaki yang ngegantung tepat di depan mobilnya si Intan. Buset. Si Intan melihat tuh ada kaki ngegantung. Si Intan itu bodoh amat langsung nabrak si kaki itu. Dan tabrakannya tuh berasa bro. Saking berasanya dan bikin Intan kaget, mobilnya si Intan tuh sampai oleng ke kiri. Oleng ke kiri. Dan ada nabrak itu loh bro, trotoar ya. Nabrak trotoar, terus bagian mobilnya tuh depan ada yang penyok. Pas nabrak, untunglah ternyata di belakangnya mobilnya si Intan tuh ada mamang-mamang ojek, jaket hijau itu loh. Akhirnya si Intan ditolongin, tapi ditolongnya tuh nggak gimana-gimana. Akhirnya si Intan baliklah ke rumahnya Luis. Balik ke rumahnya si Luis, diceritain tuh gini. Si Luis ngingetin dong, makanya aku bilang juga apa, biar klakson dulu. Tapi gimana orang klaksonnya mati kan tadi kan. Ya terus yaudah deh, kita istirahat deh. Kasihan kamu capek dari Bandung gini. Si Intan sama Luis kan tidur satu kamar kan mereka kan. Ini nih bencananya berlanjut. Pas mereka tidur, ya kan, itu hampir subuh apa. Yang jelas si Luis sama Intan gak subuhan ya, karena mereka non muslim kan. Jangan harap Intan sama Luis subuhan. Anda mengharapkan pindah agama mereka kan, tidak dong ya kan. Subuh kan terdengar suara solu-solu.
Oke. Sola-sola kok solu-solu, sola-sola Sola-sola. ya kan. Bahasanya sola-sola ki apa? Biasanya sola-sola ki. Apa ya? Kiro ya? Ya kira ngaji wong ngaji. Iya. Ngaji sebelum sholat subuh. Si Intan itu terbangun, ya, Ya. mau pipis. Oke. Kan posisinya Intan di dalam kamarnya Luis kan. Si Luis masih tidur, mau keluar kamar si Intan. Tapi pada saat si Intan mau keluar kamar, tiba-tiba dari jendela kamarnya si Luis itu ada cahaya cep. Oh, kayak ngeding gitu ya. Ngeding. Dan posisinya parkiran mobilnya si Luis ini Tepat berada di depan kamarnya Luis. Jadi si kamarnya Luis ada jendela yang dimana keluar itu yaitu mobilnya Luis. Itu ada cahaya dari jendelanya itu yang ngedim dem cep gitu. Cepet kok cahayanya itu. Sekilas saja ya. Sekilas. Si Intan ngeh dan melihat dengan sangat jelas bahwa itu sumber cahayanya dari mobilnya si Luis. Dibuka jendelanya, Bu. Dan di dalam mobil itu ada sosok wanita dengan daster merah ada di dalam mobilnya si Luis. Dengan gestur yang sama, ya kan? Si wanita itu berada di jok belakang Iya. tengah, dan si wanita itu menghadap ke kiri. Ngikut sampai rumah dong. Betul. Dan itulah tadi pengalaman mistis tentang kuntilanak merah yang dialami oleh Intan, kawan saya. Anjir. Ya nggak gini, maksudnya untuk kakak Intan dan untuk reminder untuk kita semua ya, maksud saya. Anda kemana-mana dipinjami barang orang, Anda diingetin Anda kepala batu, mobil peyok. Iya. Terus ada setan ngikut dalam mobil. Saya sebagai Luis Mania tidak terima. Kenapa Tidak terima saya. Anda kan nggak kenal Luis siapa. Kenapa langsung Walaupun begitu melalui cerita kan terasa kebaikannya. Oh iya begitu ya. Tapi yang aneh itu satu, Bro. Apa Pasti kan itu? ini. Aku yakin bahwasannya kenapa si Intan digangguin itu bukan karena ngelakson. Karena kan si Intan sudah coba ngelakson. Heeh. Tapi karena si Intan itu ingat di hari pertama kami di Jakarta? Benar. Sebenarnya- Anda jangan cuma Intan dan Anda dan Anda. Membercandakan si kuntilanak merah itu di dalam terowongan Casablanca kan. Iya. Dan akhirnya si kuntilanak merah di terowongan Casablanca itu ngikutin si Intan. Jangan-jangan di studio ini dia juga masih ngikut, Bro. Jangan-jangan. Untuk babak kuntilanak jangan terlalu objektif lah ya. Jangan terlalu objektif ya. Oke, itu dia teman-teman chapter kedua dari 3 rupa kuntilanak. Bener ya? Bener ya sebenarnya ya? Chapter kedua. Chapter kedua. Bagi teman-teman yang punya cerita silahkan langsung kirim ke alamat email kita yang baru di jenggotan@akar.id atau bisa juga langsung dikirim ke DM Instagram kita yaitu di @jenggotan_podcast. Tidak semua hal. Gua kan. Gue salah lagi. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia tapi juga tempat bagi yang tidak berkasat mata. Apa? Tidak berkasat. Cut.